Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus buat seluruh Tribuners dan pemirsa Tribun Timur dimanapun berada. Malam hari ini tentu saja kembali lagi bersama saya Kinan Aulia akan menemani Tribuners tentu saja dalam program spesial bersama Tribun Timur, yakni program Tribun Series dalam rangka HUT Sulsel yang ke-353. Tentu saja Tribuners, program ini dibuat untuk menginisiasi seluruh kepala daerah di seluruh kabupaten ataupun juga kota, putra dan putri terbaik di seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk membahas Provinsi Sulawesi Selatan dalam 1 tahun ke depan terkait ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-353. Dan semoga Tribuners dimanapun berada selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan bersemangat. Dan malam hari ini tentu saja di kota metropolitan dari Timur Indonesia bersama Wali Kota Makassar yang juga dikenal dengan tagline 2 kali lebih baik, anak muda Makassar, anak lorongnya Makassar, dengan berbagai tagline dan inovasi yang sudah dibuat. Hari ini kita sudah mengusung satu tema yang nantinya kita juga akan perbincangkan bersama beliau terkait Makassar sebagai metaverse, kota metaverse, dan juga tantangan di era modern. Untuk itu Tribuners, langsung saja kita sapa bersama ada Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemantau, sudah hadir di studio Tribun Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners dan seluruh viewer dari Tribun Timur. Baik, agak kareba Pak Dani. Alhamdulillah baji-baji. Baik, senang sekali rasanya hari ini. Jika biasanya kita melihat Bapak yang mungkin di sosial media ataupun di layar kaca, hari ini kita lebih dekat dengan orang nomor satunya Kota Makassar. Ya. Baik Pak Dani, sebelum itu seperti tema kita pada hari ini terkait metaverse dan tantangan Kota Makassar di era modern, kita mau nonton satu video dulu Pak, terkait launching metaverse ataupun juga Makassar sebagai kota metaverse dan juga dirangkaikan dengan rapat koordinasi khusus bersama Pemkot Makassar. Berikut videonya Tribuners untuk kita semua. Baik, kalau kita lihat videonya ini sangat menarik sekali ya, dan sepertinya di video tersebut juga bisa kita lihat bersama Tribuners launching untuk metaverse ataupun juga Makassar sebagai kota metaverse yang memang dilihat langsung dilanjutkan dengan rapat koordinasi khusus bersama pemerintah Kota Makassar. Dan pastinya kita akan menanyakan juga terkait metaverse ini bagaimana kedepannya, bagaimana perkembangannya bersama Bapak Wali Kota Makassar. Untuk itu kita mulai untuk obrolan pertama mungkin ya bersama Bapak Dani. Pak Dani, sebelum kita mungkin membahas terkait metaverse dan juga tantangan Kota Makassar di era modern ini, sebagai Wali Kota Makassar, sebagai kepala daerah, tentu saja kesibukan ini menjadi kewajiban Anda tiap harinya menghabiskan aktivitas. Dan baru-baru ini Pak Dani menghadiri satu acara sebagai narasumber di One Team Press. Mungkin boleh berbagi sedikit dulu Pak, bagaimana ketika Anda menjadi narasumber di One Team Press, pembahasan apa saja ketika di sana? Silakan Pak Dani. Jadi saya juga tidak tahu kenapa kami diundang. Saya bersama Bapak Gubernur dengan 2 ahli dari
UGM, Pak Profesor ahli tata ruang dan Profesor ahli pertanahan agraria. Iya, baik. Kami membahas soal bagaimana kekosongan hukum dari pemanfaatan ruang bawah tanah. Ini soal baru. Ternyata Makassar sejak tahun 2007 telah memiliki pengalaman mengolah bawah tanah, yaitu karebo siling. Nah, sehingga kita menjadi contoh yang terbaik akibat kekosongan hukum, maka banyak hal-hal yang perlu dibenahi dari pengalaman sejarah Makassar. Saya menerangkan 3 hal. Pengalaman Makassar, di mana saya juga menjadi pengide waktu itu soal karebosi di zamannya Pak Ilham dulu. Kemudian yang kedua, pengalaman saya berbenchmarking, ya artinya berkoneksi dengan beberapa negara-negara maju yang sudah memanfaatkan bawah tanah. Misalnya Singapura memanfaatkan bahwa bawah tanah ada bisa dikembangkan menjadi sebuah kota strategis di bawah tanah. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman kami di dalam berkonsultan. Ya, jadi apa-apa saja dasar-dasar hukum yang masih kosong di dalam pemanfaatan ruang bawah tanah. Dan alhamdulillah hari Kamis bapak-bapak para ahli itu datang ke Makassar, berinteraksi kembali lagi. Jadi ketika menjadi narasumber di sana pun Pak Dhani sebagai narasumber di Watim Press tersebut merupakan hal yang cukup menarik juga di sana dengan 3 pembahasan tersebut. Menarik karena ini masalah baru dari Undang-Undang Cipta Kerja di pasal, saya nggak hafal, 146 kalau nggak salah. Di situ salah satu pasal tentang pemanfaatan ruang bawah tanah. Dan ini baru betul ya, kita sementara misalnya Jakarta pemanfaatan ruang bawah tanah hanya untuk transportasi. Nah, jadi bukan hanya sekadar transportasi, tapi kan seperti di Makassar ada mallnya, bahkan kalau di perencanaan di Singapura kota baru di dalam bawah tanah. Oke, baik. Nah, sekarang mungkin untuk Kota Makassar sendiri nih Pak Dhani, di setengah periode Anda ini, perjalanan setengah periode Anda, tentu saja banyak program unggulan yang Anda canangkan juga di awal kepemimpinan Anda. Terkait program-program unggulan yang hadir dan sudah Anda implementasikan beberapa mungkin di antaranya, bagaimana untuk progres dan perkembangan program-program tersebut? Ya, memang tahun ini progresnya belum terlalu baik ya, karena beberapa program strategis tidak berhasil di tender karena beberapa hal. Itu tidak lain karena positioning kami dilantik itu dengan kondisi COVID yang begitu melanda dunia, lagi puncak-puncaknya, yang kemudian kami harus mengganti orang itu atau mengganti tim itu nanti bulan 9. Nah, bersamaan tahun pertama saya bertugas 2021 itu yang buat APBD-nya bukan kami. Jadi kami menjalankan apa yang dibuat oleh APBD yang dibuat oleh PJ. Nah, 2022 momennya juga tidak terlalu pas, sehingga nanti insya Allah 2023 kami akan kejar. Misalnya ada beberapa program strategis kami, Japarate misalnya, Maca, kemudian revitalisasi Parebosi, sirkuit. Nah, semua kita lengkapi sekarang. Insya Allah tahun depan kita akan bayar keterlambatan itu dengan kecepatan nanti yang kita akan mulai dari tahun ini. Jadi ada target yang dikejar nih Pak Dhani ya untuk di Insya Allah, 2023. Ya, kita agak terlambat ini, penyerapan anggaran kita sangat rendah. Baik. Dan itu sekaligus kita berbenah. Saya juga akan totally membenahi resetting pemerintahan saya ya, setelah mencoba. Memang sangat berat memang dibandingkan dengan periode saya yang pertama. Itu jauh lebih ringan karena 2 tahun kami tinggalkan ini agak berat. Ada hal-hal moralitas birokrasi yang agak merosot yang kemudian saya harus harus perbaiki, sekaligus meloncat untuk mengejar ketertinggalan. Dan alhamdulillah sekarang sudah mulai recover lagi. Bentuk recover yang dilakukan sejauh ini mungkin Pak Dhani apa? Di samping pembenahan pembenahan organisasi, saya juga harus turun langsung. Ya, misalnya pada saat pembuatan comok misalnya, apa boleh buat, daripada mereka takut, lah bagus saya bikin sendiri dulu. Ya, terpaksa kita harus membantu, ya harus sedikit berkorban dan harus memberi contoh dan harus berani capek. Ya, berani capek dan berani sabar. Ya. Capek dan sabar ya. Dan alhamdulillah sekarang
Makassar itu sudah mulai perform lagi. Kira-kira kalau penyanyi itu mulai lagi banyak fansnya lagi lah. Oke. Ya, Mulai manggung sebelumnya di kan mana-mana ditinggalkan ditinggalkan sama Fansnya. penontonnya. Oke. Ya, sekarang mulai banyak lagi fansnya di Indonesia ya. Dan alhamdulillah kita lagi menjadi rujukan secara nasional. Oke, baik. Nah, rujukan nasional ini juga kabar baiknya adalah terkait Kota Makassar yang juga menjadi 3 kota percontohan dengan program Smart City. Boleh Anda Ya. ceritakan bagaimana kabarnya untuk Smart City ini, Pak Dhani? Jadi kami adalah 3 kota yang mewakili Indonesia masuk dalam ASEAN Smart City Network. Itu tahun Oke. 2017. Baik. Ya, di mana Jakarta, Banyuwangi, dan Makassar. Ya. Dan alhamdulillah kalau Smart City di periode saya pertama, kita itu masuk dalam tahun 2019 masuk ranking ke-80 dari 102 kota yang diakui Smart City dari 10.000 kota. Jadi 10.000 kota di dunia, hanya 102 yang diakui oleh Smart City Index. Dan kami adalah listing atau masuk dalam daftar ke-80. Lebih tinggi dari Jakarta, lebih tinggi dari Medan, dari yang lain-lain, dan lebih tinggi dari Rio de Janeiro, Manila, banyak hal. Dan alhamdulillah, walaupun kami tinggalkan dia menurun sampai ranking 100, jadi tinggal 3 dari bawah, tapi sekarang kita sudah mulai listing lagi, dan alhamdulillah Metaverse menjadi bagian loncatan kami untuk mengejar ketertinggalan. Oke, nah Smart City ini berarti bukan ditinggalkan Pak Dhani ya, tetap ada dilanjutkan juga, dijalankan atau berpindah ke Metaverse? Jadi mentransformasi, tetap jalan. Jadi kan dulu dari analog kita ke Somber and Smart City. Oke, itu baik. kita punya different konsep ya. Ya. Somber, orang lain kan Smart City saja, kami pakai Somber Smart City. Somber Smart City. Nah, kemudian kami sudah mencanangkan. Jadi kemarin mencanangkan bukan langsung masuk Metaverse, menuju kota Metaverse. Menuju. Itu tidak ujub-ujub langsung Kota jadi kota Metaverse Metaverse. nih. Nah, ya, Ya. kita mau membangun sistem. Sekarang kita lagi bangun sistem. Dan sistem yang kita bangun mulai dari lorong. Nanti insya Allah di tanggal 9 kami akan launching satu lorong dengan berbasis Metaverse. Oke. Nah, ini mungkin yang membedakan Pak Dhani ya dengan kota-kota atau kabupaten yang lainnya. Kenapa Makassar tertuju untuk memulai dari lorong-lorong? Iya. Ya. Karena kami mengambil sebuah konsep filosofi pembangunan bahwa kami membangun Makassar ini secara anatomis. Anatomis. Karena anatomi itu adalah otonomi. Misalnya, anatomi Makassar itu ada 3 saja secara Baik. ruang. Ya. Pertama, waterfront. Makassar itu adalah waterfront atau kota pesisir. Kedua, Makassar itu adalah land. Apa namanya, topografi datar, dataran lah. Ya. Dataran. Baik. Dan yang ketiga, lorong. Jadi kita menyentuh waterfront, landed itu biasa, dan lorong itu penting sekali. Kalau kita sudah menyentuh lorong, kita menyentuh sel-sel kota. Kalau sel itu sakit, semua sakit tubuh ini. Tapi kalau dia sehat, dia juga sehat. Nah, lorong kita harus sehatkan. Nah, lorong itu adalah disitulah roots. Kalau dalam anatomi pohon, dia roots. Tidak kelihatan, tapi sesungguhnya kalau ada misalnya daun yang berguguran, lihat rootsnya. Kalau sakit yang benar-benar sakit pohonnya, lihat akarnya. Ya, karena daun gugur itu hanya gejala, tapi sesungguhnya yang sakit itu di akarnya. Maka kita perbaiki akar, dan kita bisa lihat sekarang ini orang sudah mulai bangkit, ya teman-teman confidence-nya bagus, kemudian public engagement. Saya lagi keliling sementara 14 mock up ya, sekaligus untuk meneruskan program nasional soal food security, ketahanan pangan, sekaligus kemandirian ekonomi. Ya. Sekaligus kita pengendalian inflasi. Baik. Ya, jadi satu kali mendayung 340 terlampaui. Oke. Jadi ada target poin 3 yang langsung dicapai dari perjalanan tersebut. Baik, Pak Dhani. Nah, mendengarkan juga dari Smart City ini soal Smart City dan juga lorong-lorong yang dimulai
dari lorong tersebut, lorong sehat dan lorong garden kita lihat sudah di beberapa tempat ya, di kecamatan terkhusus di Kota Makassar. Tentu saja kita akan membahas tema kita nih Pak Dhani yang kalau kita lihat di masyarakat mungkin Pak Dhani sejauh ini masih banyak yang pro dan kontra terkait metaverse ataupun juga Makassar menuju kota metaverse ini. Boleh mungkin Pak Dhani berbagi nih kepada seluruh pemirsa Tribun Timur, apa sih yang menginspirasi Wali Kota Makassar untuk membuat Kota Makassar menjadi kota metaverse? Silakan Pak Dhani. Pertama saya ingin terangkan apa itu metaverse. Ya, metaverse adalah sebuah dunia digital, full digital, yang bisa menduplikasi kehidupan yang sebenarnya, baik hari ini, kemarin, dan akan datang. Nah, ini menarik ini. Jadi kira-kira seperti game lah, game, tapi game yang punya akar-akar bisa dalam bentuk nyata maupun tidak nyata. Tidak nyata. Nah, maka dengan itu saya melihat ini adalah sebuah penemuan dunia baru. Ada beberapa titik-titik sejarah yang menentukan dunia. Penemuan Amerika oleh Columbus, penemuan pendaratan manusia di bulan oleh Neil Armstrong dan Edwin Aldrin, dan yang terakhir adalah dunia metaverse. Nah, dunia metaverse dengan Bitcoin, dengan nilai tukar uang digital, itu menjadi bagian dunia yang baru. Masih sedikit negara atau secara administrasi, apalagi kota, yang menancapkan benderanya di dunia metaverse. Kami mulai menancapkan dulu. Itu dunia yang begitu padat masih kosong gitu. Nah, terus apa itu metaverse? Kenapa kita mesti bermetaverse? Teman-teman sekalian, Tribuners dan seluruh pendengar viewer dari Tribun Timur, metaverse itu yang kami maksud, yang kami akan buat adalah Makassar Metaverse, kita singkat Makaverse, yaitu sebuah dunia digital yang menduplikasi dunia yang sebenarnya. Artinya, semua apa yang ada di Makassar, mulai dari lorong-lorongnya, orangnya, penduduknya, kita bikin sama di dunia digital. Apa yang terjadi dengan ini adalah, kalau kita menduplikasikan, kita bisa mensimulasikan dan membuat kebijakan lebih cepat. Ini kebijakan dulu. Kita bisa bikin modeling yang real. Semua avatarnya adalah semua penduduk Makassar. Nah, itu dulu untuk masa depan. Maka kita akan bisa mensimulasi. Misalnya kita bangun, misalnya di Pantai Losari bikin ini bisa. Nggak cocok, rubah lagi. Kita bisa sebelum terjadi kita uji coba. Kita jadikan dia modeling. Jadi tidak ada, kita akan mengeliminir spekulasi sebab akibat yang positif atau negatif kita bisa ukur. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua bisa jadi manasik. Kalau orang kalian manasik haji, sebelum naik haji dia latihan dulu. Nah, dia juga bisa jadi manasik. Nah, ini yang akan kami buat tanggal 9 November. Kami akan buat manasik di lorong-lorong wisata lewat Cokmo. Nanti di atas Cokmo orang duduk pakai nanti Oculus. Dia akan melihat dia mau di lorong mana misalnya. Lorong London misalnya. Terus dia tinggal lihat di metaverse, oh saya mau makan ini, oh makanannya apa, sebelum terjadi. Dia sudah tahu manasiknya lah. Nah, yang paling luar biasa lagi adalah kita ingin mengamankan sejarah-sejarah kita masa lalu. Kalau kita tidak buat dan orang lain duluan buat, dan kemudian dia menduplikasi sejarah kita yang sudah terjadi, maka berbahaya sekali kalau sejarah dia bisa bolak-balikkan. Nah, apalagi kalau ada agama misalnya, dia bikin cerita tentang nabi-nabi, kemudian dia tambah-tambahi dan kurangi tidak sesuai dengan kitab suci, berbahaya sekali buat anak-anak kita. Nah, kalau dengan metaverse, kalau misalnya cerita tentang Sumpah Palapa oleh Gajah Mada, anak-anak kita bisa interaksi sama Gajah Mada. Dia bisa kembali ke masa lalu, jadi pelajaran sejarah yang 3 dimensi, mereka bisa dapat rasakan langsung. Begitupun kalau misalnya avatar saya, misalnya saya bikin avatar, saya sudah meninggal. Avatar saya masih hidup sepanjang dunia ada. Jadi anak saya bisa, cucu-cucu saya bisa bercakap-cakap dengan saya lewat avatar. Nah, itulah dunia digital yang terkoneksi dengan dunia hari ini, dunia masa depan, dunia masa lalu. Nah, kenapa pentingnya kita begitu? Untuk mengamankan sejarah kita dan untuk mengamankan masa depan kita. Kalau tidak, kita disetir oleh orang lain. Ini sekarang ada namanya life engineering. Hidup yang di otak-atik, coba kita lihat di Instagram kita.
Ya. Kalau kita sering main bola, maka akan keluar semua gambar-gambar bola, lapangan bola ada di sini. Oke. Jadi kalau mau lihat seseorang pola perilakunya, social behavior-nya, coba lihat di Instagramnya. Ya. Kalau di situ terlalu banyak nanti pub muncul, berarti sering ke pub, sering. Oke. Ya. Pergi ke dunia-dunia gelap misalnya, gelap semua juga di Instagram biasanya begitu. Ya. Baik Pak Dhani, ini menarik sekali memang dari beberapa implementasi ataupun juga benefit yang akan didapatkan ketika Makassar menjadi kota metaverse dan juga beberapa pencapaian ketika Makassar menjadi kota metaverse. Namun hal itu pastinya sudah terkonsep oleh Bapak Wali Kota Makassar. Apa sih mungkin juga konsep dasar yang sudah ditanamkan atau diterapkan terkait pembangunan Makaverse ataupun juga Makassar metaverse? Ya. Pengalaman dari membangun Somber dan Smart City, yang pertama adalah karena melibatkan masyarakat tidak mudah dalam teknologi yang seperti ini. Betul. Maka dengan itu, dan jangankan itu, di dalam SKPD pun masih terlalu sulit. Tapi apakah kita harus menunggu? Tidak bisa. Makanya kita harus jalan aja dulu sambil bagaimana orang-orang yang masih bisa terkejar, mengikuti, kita pull, ya kita tarik, ya. Kalau kita masih bisa dorong, kita dorong. Tapi kalau sudah ketinggalan, apa boleh buat? Di cutting aja, di cut. Nah, kalau untuk masyarakat, maka pengalaman kami di Somber Smart City, pertama harus useful. Harus bermanfaat. Baik. Makanya kenapa kami mulai dari lorong, di mana lorong-lorong yang kami akan menjadi ruang-ruang produksi ekonomi di situ. Tapi dengan Makaverse itu kemampuan digitalisasi, terutama promosi, dan kemudian memperkenalkan produk-produk itu lewat metaverse jauh lebih mudah, jauh lebih 3 dimensi, termasuk juga soal keamanan. Nah, paling tidak hal-hal yang paling sederhana dulu yang bermanfaat, termasuk soal kesehatan. Ya. Kami lagi mengembangkan sebuah diagnosa metaverse. Diagnosa metaverse. Contoh, kalau yang manual ditanya, Anda sakit apa? Oh, saya sakit kepala. Padahal kepala ini luas, di depan sama di belakang lain penyakitnya. Saya sakit apa? Saya sakit perut, itu analog. Nah, kalau yang digital, sakit apa? Dia pakai diisi pertanyaan, tak, diisi sakit apa, tak, sudah ada pilihannya. Baik. Itu digital. Kalau metaverse yang kami lagi rancang, langsung dia selfie saja mukanya, langsung ada face recognize, muncul QR code-nya seluruh datanya, langsung muncul avatarnya, muncul di mana dia sakit. Misalnya sakit kepala, muncul kepalanya, dia tinggal titik. Jadi akurasinya tinggi. Titik di sini kan beda sama titik di sini sakitnya. Perut di sini sama perut di kiri kanan beda, di belakang beda. Nah, jadi dengan itu ada akurasi yang tepat dan kemudian diolah dengan blockchain, ya, sebuah orkestrasi data. Nah, kemudian kecenderungan akan muncul, kemungkinan sakit ini, obatnya kemungkinan ini. Nah, jadi metaverse memberikan kita sebuah akurasi, kecepatan dari kecenderungan data yang sebelumnya. Jadi itu tadi, dari analog tadi cuma kita bicara, digitalisasi kita masuk seperti di Peduli Lindungi, itu digitalisasi. Kalau metaverse udah langsung 3 dimensi. Langsung selfie aja Pak ya? Selfie, langsung muncul avatarnya 3 dimensi, kayak hologramnya, tinggal kita tak. Baik. Nah, ini mungkin terkait dengan interaksi 3 dimensi. Ya, pelayanan kesehatan dengan interaksi 3 dimensi. Ada 3 poin nih Pak Dhani yang saya highlight ya, yaitu kecepatan, kemudahan, dan juga akurasi. Nah, berbicara terkait 3 poin ini, tentu saja hadir nih pertanyaan untuk sektor-sektor yang lain, Pak Wali. Bukan hanya kesehatan, tapi juga pastinya yang menjadi sorotan adalah pendidikan dan juga pariwisata. Ya, untuk hal itu mungkin inovasi apa yang akan Anda buat? Ya, pendidikan itu kalau misalnya gini, kita pendidikan tentang flora fauna. Itu kalau di augmented reality, 3 dimensi dia lihat. Selama ini kan kita cuma lihat gajah. Ya, gajah dalam tampak samping atau tampak depan. Ini 3 dimensi, bisa diputar-putar. Jadi orang bisa tahu, bahkan orang bisa berinteraksi, bisa pegang. Seolah-olah seperti gajah beneran. Baik. Pegang secara virtual. Sekarang itu kemampuan avatar, saya lihat dari teknologi terbaru yang saya tahu, itu sudah berinteraksi. Kalau misalnya ini
avatarnya botol, dia begini, tumpah juga dia, jadi bereaksi dia. Tumpah, bukan skenario yang dibikin, tapi interaktif. Interaktif, ya. Ya. Kalau kita minum, berkurang juga dia. Nah, kira-kira begitu. Itu luar biasanya. Jadi, real dalam bentuk digital. Ya, baik. Nah, kalau untuk konsep yang seperti itu, Pak Dhani, bagaimana kira-kira untuk struktur kerja yang akan dilakukan oleh metaverse ini? Jadi, pertama adalah tentunya kita harus, karena ini barang baru, kita harus memang kerjasama sama orang ahli. Oke, baik. Ada beberapa yang kita MOU kemarin, kita sudah MOU. Ada salah satu prof teman saya, memang dia sudah dengan metaverse-nya, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hardware-nya. Ya. Dan apa namanya tempat kontrolnya. Kami akan membuat Marvek. Tahun depan kami buat. Kami sudah pesan sebuah wall, jadi sebuah monitoring seperti ini, tapi dia besar dengan kemampuan 8K, 8K, 8K. Selama ini kan cuma 4K, ya kadang-kadang 4K. Ini sudah 8K, sudah paling canggih sekali. Satu merek terkenal, memang harganya cukup mahal. Itu satu, itu 25 miliar. Jadi kalau kita beli 50 miliar hanya untuk wallnya. Dan bisa memberi input 100 slot yang bisa dibikin. Nah, paling tidak kita sudah mulai anggarkan itu untuk tahun depan, kemudian nanti aplikasinya, kemudian servernya. Nah, baru kita jadi harus dibangun juga hardware-nya, terus termasuk software-nya, dan menyiapkan masyarakat kita untuk mentransformasikan dirinya dari pelan-pelan juga pelan-pelan. Ya, kita sekarang kan lagi listing 66 konten. 66 konten dari berbagai SKPD. Oke. Nah, sebelum kita mungkin membahas 66 konten ini juga, nanti akan di-sharing juga bersama Pak Dhani. Kira-kira untuk layanan nih Pak Dhani, untuk metaverse ini sendiri. Tadi sempat disampaikan juga nih. Iya, tadi sempat disampaikan juga ya terkait aplikasi-aplikasi. Kan kalau kita lihat Makassar untuk pelayanan publik memang sudah sangat berkembang ya. Apalagi ini udah menuju Makassar Metaverse. Bagaimana kondisinya? Menariknya ini kalau Makaverse ya. Dia bisa melayani 7 hari 24 jam orang. Kita kan selama ini kan cuma 8 jam. Ya, betul. Setelah itu kan tidak bisa digital tapi kan tidak interaktif. Tapi dengan Metaverse bisa dilayani dengan avatar. Kita bisa layani. Jadi jam pelayanannya 24 jam 7 hari. Ya, itu bedanya dengan Metaverse. Jadi kita biar tidur-tidur, jadi memang ini kabar baik untuk orang suka tidur siang. Ya, atau suka tidur pagi atau bangun siang. Karena walaupun dia tidur, tetap bisa layani, avatarnya yang melayani. Tetap bisa bekerja ya, Pak? Bisa bekerja. Ya. Nah, layanan dan juga beberapa transformasi hadirnya Metaverse ataupun juga Makassar menjadi kota Metaverse ini akan memiliki tantangan pasti ke depannya, dan seperti yang disampaikan oleh Pak Wali bahwa ini memang harus secara perlahan untuk mencapai mungkin totality yang baik ke depannya. Nah, tadi Pak Dhani sempat menyinggung sedikit terkait ketertinggalan mungkin teman-teman ataupun juga masyarakat dengan hadirnya Metaverse ini sendiri. Mungkin bisa Anda sampaikan juga bagaimana inovasi untuk teman-teman di seluruh SKPD, di seluruh SKPD terkait hadirnya Metaverse ini, Pak Dhani. Ya, saya sendiri seperti metode waktu membangun Smart City, saya tidak perlu menunggu mereka tahu atau tidak tahu. Tapi saya memberikan mereka kelonggaran, kalau Anda tidak tahu, belajar dari luar. Kalau tidak bisa belajar dari luar, ambil orang luar yang jago, anak-anak kita, untuk berkolaborasi dengan kita. Buktinya ada beberapa sekarang dinas, itu dia mengambil anak-anak yang dari luar, ya jago-jago untuk membuat itu. Termasuk nanti tanggal 9 November saya akan tampilkan. Tapi belum bisa disebutkan sekarang ya Pak, masih surprise nih untuk tanggal 9 November. Ya, nanti 9 November kita lihat. Sekarang kalau masuk di lorong wisata kita sudah dengan QR code semua. Ini salah satu kemajuan dari lorong wisata juga ya? Iya, orang udah biasa dengan QR code kok. Di Makassar. Baik.
Nah, layanan-layanan dan juga kemajuan dari Metaverse ini sendiri, Pak Dhani, dan juga teman-teman SKPD, bahkan masyarakat yang juga harus belajar terkait program yang dibuat oleh pemerintah Kota Makassar. Kira-kira Pak Dhani, apakah mungkin yang Anda lihat ya dari menghadirkan Metaverse ini, apakah memang Makassar sejauh ini sudah siap untuk pembangunan Makassar Metaverse? Karena kalau mungkin kita lihat di beberapa infrastruktur teknologi Makassar mungkin masih cukup ketinggalan, Pak. Ya, bagaimana dengan hal itu? Sebenarnya kalau infrastruktur tidak, kita punya common center atau war room yang berfungsi hingga hari ini. Coba boleh dicek dengan tempat-tempat lain. Oke. Ya. 1-2 tahun habis itu tidak berfungsi. Kami masih berfungsi hingga hari ini. Termasuk coba lihat tadi kecelakaan kemarin yang dilihat dari CCTV dari penyapu kita yang ditabrak mobil itu kan kelihatan sekali itu dari CCTV kita. Ya. Dan berfungsi dengan penuh. Jadi sebenarnya kita mumpuni soal hardware, kita terbaik hardware di Indonesia, ya, dan masih berfungsi. Boleh dicek. Nah, maka dengan itu Makaverse kita harus siapkan. Jadi saya akan bangun sebuah namanya Makassar Economic Virtual Center. Ya. Itu kira-kira 10 kali lipat lebih canggih dari yang ada sekarang. Termasuk menampung bagaimana startup lorong, ya, yaitu UMKM yang kita inkubasi. Kemudian di startup itu kan usaha yang permulaan tapi sudah berbasis digital berbasis teknologi. Kira-kira dari sumber UMKM yang tumbuh secara alamiah di lorong-lorong. Nah, kemudian startup itu akan masuk ke platform yang dimana akan dikontrol langsung lewat Marvek. Insya Allah gedungnya tahun depan selesai, sekaligus untuk Marveknya juga mudah-mudahan tahun 2024 sudah bisa beroperasi. Dan beroperasinya Marvek ini tentu saja lebih membantu Makassar menuju kota Metaverse. Iya, betul. Baik Pak Dhani. Nah, tentu saja peran pemerintah kota harus berkolaborasi dengan baik beserta dengan seluruh SKPD maupun juga masyarakat Kota Makassar untuk menghadapi Makassar yang lebih digitalisasi atau Makassar Makaverse atau Makassar Kota Metaverse. Pak Dhani, apa sih yang akan Anda lakukan nih untuk membantu masyarakat Kota Makassar yang mungkin masih minim literasi digital? Itu kan menjadi tantangan. Ya, makanya mulailah dari hal sederhana, dari tempat yang sederhana, dari lorong. Sekarang coba lihat lorong-lorong kita pakai QR code. Mana dulu anak-anak lorong pakai QR code? Sekarang kita pakai QR code, semua muncul di situ, mau makan apa, semua ada semua di situ. Nah, QR code itu jembatan, salah satu jembatan menuju Metaverse. Ya, QR code adalah salah satu jembatan kecil, titian kecil yang sudah terhubung dengan Metaverse. Ya, untuk progres dari QR di beberapa lorong ini sendiri di seluruh kecamatan di Kota Makassar sudah berapa persentase, Pak Dhani? Oh, sudah hampir semua. Kalau yang sekarang yang mock up-nya 14 lorong dari 1096 lorong, itu sudah semua. Tapi untuk sejauh ini penerimaan masyarakat atau antusiasme masyarakat dengan hal itu bagaimana Pak Dhani yang Anda lihat di lorong-lorong terkhusus? Kalau di lorong-lorong masyarakatnya antusias. Kita mesti mengujinya dari orang yang datang. Orang yang datang. Nah, seperti di lorong kemarin di lorong di Ujung Pandang, ya, di Sombopu, itu orang-orang bule sering ke situ. Oh, berarti ini kita bahas pariwisata lagi. Makanya, ya? Iya, jadi itulah artinya dengan lorong yang Metaverse, boleh dia lorong, makanya namanya saya kasih nama-nama kota di dunia. Tapi di dalam itu banyak hal-hal yang menyangkut ketahanan pangan, kemudian kohesivitas sosial, ekonomi sirkular, gender, new jobs, kemudian tourism, culture, semua ada di situ. Nah, di situ kita memperlihatkan, kemudian kita berproduksi karena dia beli. Nah, hadirnya mungkin beberapa teman-teman yang juga melihat kehadiran lorong-lorong tersebut yang kalau kita lihat sudah smart city nih, udah Makaverse banget, menuju Makaverse ataupun juga kota Makassar yang Metaverse. Pastinya ada pertanyaan juga Pak Dhani terkait apa sih mungkin impact untuk pertumbuhan ekonomi dengan hadirnya Makassar Metaverse ini sendiri? Jelas sekali. Kalau misalnya semua tanam cabai, kemudian kita dengan artificial intelligence memonitor semua
apa namanya lombok-lombok atau tanaman yang kita itu yang kenapa saya diundang di Amerika karena kita pakai artificial intelligence mulai dari penyiraman, karbonnya diukur, tingkat pestisidanya diukur, bakterinya diukur, pertumbuhannya diukur. Nah, tentunya akan memberikan jaminan kualitas produk karena secara karbon dia low karbon, secara pestisida zero pestisida misalnya. Nah, saya kira itu akan menambah nilai jualnya. Nah, apalagi orang yang kita undang ke sana karena saya bikin mobil namanya Cokmo, komuter metro moda. Jadi pemerintah kota yang akan supply orang di sana. Saya sebentar lagi akan mewajibkan setelah ini selesai saya keliling-keliling lorong, mewajibkan rapat semua SKPD, nggak usah di ruangan, rapat di lorong semua, harus makan di lorong juga semua. Nah, salah satunya supaya dia spend money di situ. Baik. Ya, nanti merapat-rapatnya di lorong nanti, saya suruh di lorong. Berarti SKPD sekarang udah nggak di gedung lagi, Pak ya? Udah di lorong? Akan ke sana setelah nanti kita persiapkan, setelah saya kurasi dulu satu kali. Kalau sudah oke, sekarang rapat di lorong-lorong saya rapat. Baik. Tidak usah di kantor. Baik. Makanya di sana juga. Ya, untuk membantu para UMKM juga pastinya. Iya, nah dengan begitu pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Iya. Nah terus sekarang cabai dengan yang begitu pedis harganya atau pemicu inflasi, itu otomatis inflasi akan rendah. Otomatis karena kebutuhan mereka tidak tergantung pasar yang spekulan. Tetapi ada produk yang langsung ada di dekatnya, dia langsung penuhi. Nah, termasuk juga soal inflasi energi dengan ojol day misalnya, ya kami bisa menghemat 100.000 liter bahan bakar dalam hari Selasa. Dan tadi saya bicara sama, ini besok lagi yang keempat kalinya, bicara dengan para operator, mereka naik 25%. Bahkan teman BAS juga naik sekitar 7% kalau tidak salah. Termasuk PT-PT juga naik. Nah, BBM turun, ya begitu. Traffic tidak macet, parkir lowong, kan semua kan bisa kita lakukan secara bersama-sama. Jadi ada beberapa problem yang terjawab dengan hal ini, Pak. Iya, harus kita cari terobosan-terobosan inovasi yang sederhana, tapi bisa menyangkut semua hal, termasuk dua hal tadi, energi, inflasi akibat energi dan inflasi akibat pangan. Pangan dan juga inflasi yang pasti menjadi problem, tapi ini akan dikejar terus Pak Dhani untuk diselesaikan. Baik Pak Dhani, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan di segmen kedua tentu saja Tribuners. Bagaimana mungkin Bapak Wali Kota Makassar untuk menyiapkan langkah-langkah strategis dalam menjawab tantangan Makassar menjadi kota modern. Kita akan berbincang lagi, jangan kemana-mana seusai jeda berikut dalam HUT Sulsel Series ke-335.
Ya, baik Tribuners, terima kasih Anda masih setia menyaksikan program Tribun Podcast Series dalam rangka HUT Sulsel yang ke-353. Dan tentu saja masih bersama saya Kinan Aulia dan masih bersama Bapak Wali Kota Makassar, ada Pak Dani Pomanto. Baik, kita sapa dulu Tribuners, gimana semangatnya Pak Dani nih di segmen kedua di malam hari? Pak Dani masih semangat ke segmen kedua? Semangat. Semangat dong ya. Tentu saja di segmen kedua kita masih akan menyelesaikan juga masih dengan persoalan Makassar sebagai kota metaverse dan juga tantangan kota Makassar di era modern. Tadi Pak Dani tentu saja telah menjelaskan ya beberapa implementasi dari program-program unggulan ataupun juga smart city bahkan sampai ke Makaverse ini sendiri. Muncul mungkin pertanyaan nih Pak Dani, tentu saja Anda sebagai kepala daerah telah menyiapkan langkah-langkah strategis dan planning-planning agar Makassar sebagai kota metaverse ini bisa dikejar ataupun juga diselesaikan. Apa saja mungkin Pak Dani? Jadi memang pertama adalah kita harus membangun sistem, membangun tim, dan membangun regulasi. Oke. Karena tanpa regulasi, tanpa tim yang baik, salah satu unsur saja lemah, dia tidak akan berhasil atau memerlukan waktu yang panjang untuk berhasil. Ya. Nah, sehingga Makassar sekali ini paling tidak diawali dari mock up-nya dulu. Mock up itu contoh. Baik. Contoh yang terkecil supaya orang paham. Ya. Karena menjelaskan narasi metaverse itu butuh banyak kata untuk menjelaskan itu. Ya, dan baik. itu lebih Betul. baik kita memberikan contoh, masyarakat merasakan manfaatnya atau useful, Ya. kemudian SKPD mengerti sistemnya, dan kemudian membuat regulasinya. Itu jauh lebih mudah. Makanya kami akan mulai dari lorong wisata. Oke. Nah, terkait edukasi tentu saja dari lorong wisata ini Pak Dani, kolaborasi apa saja sih yang akan Anda lakukan untuk memberikan edukasi tersebut terkhusus buat masyarakat? Makanya kita menyiapkan, jadi dengan antara masyarakat dengan sistem Ya. metaverse, jangankan metaverse, digitalisasi yang standar saja juga masih bermasalah. Nah, maka dengan itu kita harus menjembatani atau pemerintah kota harus menjadi jembatan atau bridging. Nah, kami membuat namanya inkubator center. Inkubator Ya, center. jadi kita harus semua masyarakat dengan usahanya masukkan dalam inkubasi. Sampai betul-betul dia sudah bisa dilahirkan, baru kita lahirkan. Nah, di masa inkubasi itulah ada proses kurasi, ada proses pembimbingan, ada proses vokasi. Ya. Di situ ada proses-proses penambahan narasi, edukasi, dan secara lengkap ya, dan langsung praktek gitu. Nah, dengan seperti itu kemudian dalam waktu tertentu setelah dia sudah bisa sendiri baru kita lepas. Nah, itu barangkali cara yang paling simpel dan paling sederhana agar supaya masyarakat paham sistem-sistem yang kita buat, terutama untuk bagaimana menyempurnakan smart city yang kita sudah punyai, dan kemudian bagaimana mempersiapkan metaverse. Baik Pak Dani. Nah, hadirnya Makassar Metaverse juga ini dengan beberapa kolaborasi yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar ya, dalam hal ini ada Bapak Dani Pomanto. Tentu saja seperti tema kita adalah tantangan Makassar menuju kota modern ataupun tantangan Makassar sebagai kota modern. Ya, bagaimana mungkin Pak Dani untuk tantangan-tantangan yang mulai terlihat atau sudah terlihat nih sejak dulu? Seperti Saya kira apa? kalau tantangan, semua pasti punya tantangan. Oke. Dan memang kalau tidak ada tantangan, kita tidak akan maju. Baik. Dan setiap ada yang menantang, itu tandanya ada kemajuan. Ya, Oke. Kalau tidak ada yang menantang, berarti kita jalan di tempat. Jadi kami tidak menganggap bahwa tantangan itu sebuah hambatan. Tidak. Justru tantangan itulah memicu kita untuk cepat bekerja, lebih cepat, lebih progresif, dan lebih bisa membuktikan. Karena makin cepat, makin bisa kita buktikan. Dan saya kira tantangan yang paling krusial adalah masalah politik. Kami sudah rasakan pada saat awal pertama, kemudian ada kekosongan 2 tahun, maka semua itu putus di situ. Nah, makanya kami minta ke pemerintah pusat ada perlindungan inovasi-inovasi yang sudah bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sehingga butuh regulasi yang lebih kuat agar supaya semua inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sudah dirasakan oleh masyarakat, nanti ukurannya manfaat dari masyarakat dibuat,
itu harus dilanjutkan oleh pemimpin-pemimpin berikutnya. Oke. Begitu. Jadi tantangan-tantangan yang paling susah itu adalah sustainability dan politik. Dua hal ini, Pak Ya, Dhani ya. ya. Baik, dan tentu saja mungkin keberlanjutan kepemimpinan terkait hal-hal yang sudah ditinggalkan, tentu saja mungkin dalam kepemimpinan Pak Dhani jangan stagnan tapi harus dilanjutkan ya. Betul. Ya. Saya sendiri waktu saya pertama jadi wali kota di periode pertama, Ya. apa yang menjadi program-program Pak Ilham waktu itu saya lanjutkan. Ya, Baik. misalnya dari lahir sampai mati itu difasilitasi, kita perkuat, bagus kok itu. Ya. Ya, jangan bicara bahwa ini programnya yang sebelumnya kita matikan. Ya, sama Oke. seperti yang saya alami 2 tahun ini dimatikan semua. Nah, akhirnya kita bangkitkan kembali. Nah, jadi ya pola-pola politik sempit begini adalah hal yang paling berbahaya karena dia kontraproduktif dengan apa yang dibuat selama ini. Oke, baik. Nah, kita mungkin akan berbicara juga Pak Dhani terkait bukan hanya tantangan yang siap Anda jawab dan laksanakan ya di Kota Makassar menuju Metaverse ini, tapi target. Nah, hadirnya Kota Makassar sebagai Metaverse atau Makaverse pasti ada target nih ke depannya mungkin atau di perjalanan tengah periode Anda sebagai Wali Kota Makassar. Apa yang menjadi target Pak Dhani sendiri? Memang sekarang ini target juga rada-rada sedikit ada tantangan. Kenapa? Karena SK kami sampai 2026. Ya. Tetapi tahun politik 2024. Jadi bisa saja kurang setahun, bisa saja kurang 2 tahun. Oke. Dari target. Nah, sehingga target-target kita ini harus realistis. Makanya kami pakai target per tahun. Misalnya long wish atau lorong wisata itu targetnya 1.000 per tahun. Walaupun kami punya target secara total 5.000 dalam 5 tahun. Tapi kalau dia cuma 3 tahun berarti 3.000. Jadi kita progresnya itu per tahun. Oke. Nah, sehingga kalau ada pemilahan masa jabatan, ya walaupun ini masih perdebatan, ya kita tetap patokannya per tahun. Oke, Kan baik. tidak mungkin kita ternyata cuma 3 tahun, ternyata mau wujud ke 5 tahun, kan nggak mungkin. Ya, oke, baik Pak Dhani. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut dan juga target-target Anda di tengah periode Pak Dhani sebagai Wali Kota Makassar ini harus optimis juga untuk dikejar Pak Dhani ya? Oh iya, Untuk diselesaikan? buktinya misalnya dalam pendapatan hari ini, Ya, baik. dengan kesulitan-kesulitan akibat pandemi dan belum bangkit betul ekonomi, walaupun Makassar sudah kelihatannya sudah lebih recover, Ya. makanya kita punya ulang tahun kita Recover for All. Oke. Jadi bagaimana semua pulih untuk semua lah, untuk semua. Nah, kami melihat bahwa ada perkembangan-perkembangan menarik dari pendapatan PAD kita. Baik, Pak. Padahal mestinya kalau dilihat PAD kita pasti anjlok. Tapi alhamdulillah kita bekerja keras dengan di bawah koordinasi Bapenda. Sekarang PAD kita sama seperti sebelum pandemi. Oke. Nah, terkait dengan seluruh program Pak Dhani ya, bahkan untuk Metaverse ini sendiri, bagaimana sih untuk sinergitas pemerintah Kota Makassar dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini, Pak Dhani? Saya kira memang ini sebuah sistem otorisasi negara ya, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota yang diatur masing-masing. Ada otonomi daerah di tingkat 2, Ya, baik. ada provinsi yang menjadi wakil pemerintah pusat di daerah, dan ada pemerintah pusat, dan kita dalam mendapatkan kewenangan dari Bapak Presiden dalam otorisasi yang sudah dibagi menurut undang-undang. Saya kira ini harus satu garis ya, satu garis. Jadi pemerintah kota harus mengikuti apa yang menjadi aturan pemerintah pusat lewat provinsi. Ya. Saya kira provinsi juga harus mendengarkan sebagai orang yang punya wilayah dan penduduk, jeritan masyarakat dan keluhan-keluhan masyarakat tentang banyak hal juga harus diperhatikan. Jadi harus bolak-balik. Oke, ada feedback satu sama lain Pak Dhani Iya, ya? harus satu sistem. Oke, baik. Nah, bentuk kontribusi tersebut Pak Dhani juga memunculkan pertanyaan nih, bentuk kontribusi Anda mungkin sebagai kepala daerah terkait pembangunan Sulawesi Selatan ke depan, mungkin apa yang akan dilakukan Pak Dhani? Sebelum pandemi kita memberi kontribusi 39% Ya. perekonomian Sulawesi Selatan ini ditopang oleh perkembangan ekonomi di Kota Makassar. Baik. Itu lumayan besar. Ya. Contoh kita bisa lihat beberapa, misalnya inflasi. Inflasi provinsi itu kalau tidak salah 1,117. Inflasi Kota Makassar 1,07. Berarti kita tidak membebani Sulsel.
bahwa kita memberi kontribusi pada inflasi yang rendah. Ya. Ya, jadi kita tidak memberi beban kepada Sulsel. Nah, artinya apa? Janganlah jadi beban untuk Sulsel, bahkan jadilah menjadi kontributor sekecil apapun untuk Sulsel. Oke, ini udah bisa jadi caption nih Pak Dani. Oh, iya? Berarti jangan jadi beban, tapi bisa jadi Iya. kontributor terbaik Iya. ya, termasuk Kota Makassar hari Iya. ini untuk Sulawesi Selatan. Iya. Baik, terima kasih Pak Dani. Kayaknya kurang afdol juga Tribuners ya jika di segmen terakhir sebelum kita closing statement, jika kita tidak lebih dekat nih dengan Bapak Wali Kota Makassar. Saat ini mungkin Pak Dani di beberapa tempat ataupun juga di beberapa Anda menjadi narasumber di setiap kegiatan, banyak Tribuners atau pemirsa di Kota Makassar, terkhusus warga Kota Makassar yang mungkin belum tahu nih sedikit sisi dari seorang Bapak Dani Pomanto yang memang kita ketahui di masa jabatan Pak Dani ini sebagai seorang arsitektur juga yang membangun pariwisata terkhusus yaitu ikon Kota Makassar, Pantai Losari. Pak Dani, bisa Anda ceritakan mungkin sedikit berbagi kepada Tribuners bagaimana sih perjalanan karir seorang Bapak Dani Pomanto? Ya, silakan Pak. Ya, jadi saya ini orang biasa dan saya kira saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah takdir. Ya. Di mana biasanya kalau fauna itu hidup di dua alam namanya amfibi. Saya ini sudah hidup di 4 alam. Waduh. Ya. Beda Pak ya Pertama, dari yang lain. Saya lahir di Lorong di Makassar. 40 tahun saya hidup di Lorong. Berarti kehidupan sosial Lorong saya paham betul. Ini dunia pertama saya. Ya. Di mana saya lahir, kawin, dan 2 anak saya lahir di Lorong. 40 tahun saya tinggal di sana. Nah, kemudian saya menjadi akademisi atau dosen selama 21 tahun. Nah, saya dosen di Unhas. Nah, tentunya alam kedua saya adalah alam akademisi. Alam akademisi. Nah, tadi belajar dari Lorong, kita belajar tentang solidaritas sosial, tentang social share, tentang social care. Kemudian secara akademisi, saya belajar tentang bahwa harus ada sebab akibat. Baik. Semua harus berdasarkan research. Oke. Tidak boleh ada ilmu kirologi atau ilmu pitikanakanai misalnya. Itu kirologi. Oke, Semua baik. by research. Nah, kemudian setelah itu saya hampir 30 tahun juga 25 tahun menjadi profesional. Saya arsitek mendapatkan sertifikasi yang paling tinggi. Nah, di alam ketiga saya ini, alam profesional, saya mendapatkan pembimbingan tentang bagaimana apa yang kamu tulis itu yang kamu kerjakan. Oke. Apa yang kamu kerjakan itulah yang kamu tulis. Ya, biasanya kalau di pemerintahan apa yang dikerjakan, apa yang ditulis, lain yang dikerjakan, lain yang dianggarkan. Nah, makanya tidak bingung Oke, orang. Nah, baik. dan alam keempat saya ini adalah alam politik. Ini alam-alam yang luar biasa komplikasinya. Ya. Ini lebih komplikasi dari alam, orang bilang alam gaib lah, alam jin. Ya, lebih komplikasi. Tapi Baik. alhamdulillah kami dari pengalaman 4 alam ini dari orang biasa, alhamdulillah memperkaya apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Sebenarnya saya tidak pernah cita-cita jadi wali kota. Jadi wali kota ya. Tidak pernah. Ya. Saya cuma cita-cita sederhana kok. Disayang banyak orang, mati masuk surga. Oke. Nah, ternyata disayang banyak orang itu banyak suaranya. Oh, baik. Nah, alhamdulillah terpilih jadi wali kota. Baik. Karena disayang. Karena disayang ya. Makanya berusaha diberhentikan, tapi karena disayang orang, terpilih lagi. Nah, makanya perjalanan itu dari Baik. situ. Gitu. Oke. Jadi saya kira itu. Jadi saya orang biasa, dan orang biasa sampai sekarang, dan tetap anak Lorong, tetap semua sama. Saya sudah keliling-keliling di seluruh dunia, diundang jadi speaker dimanapun, tapi saya tetap anak Lorong. Karena itulah darah sosial saya, itulah darah yang mengalir, tanah air saya, di mana saya hidup itu di Lorong. Oke. Wali kota yang tetap menjadi anak Lorong Pak Dani ya? Ya, betul. Baik. Satu tokoh inspirasi seorang Bapak Dani Pomanto, siapa Pak? Saya kira inspirasi itu adalah ayah saya. Ya. Ayah saya itu seorang yang sederhana. Dia selalu beberapa quote-quote dalam hidup saya merubah hidup saya. Misalnya, bagaimana saya hidup di lorong sempit. Jangan engkau punya mimpi sesempit lorongmu. Sesempit lorong. Karena mimpi itu tidak ada batasnya. Oke. Kedua, kalau ada yang membenci kau,
atau ada yang menzalimi kau, maafkan dia. Biarkan dia menyesal dengan kebaikan-kebaikanmu. Jadi kesabaran yang luar biasa. Dan saya kira ayah saya lah yang membentuk bagaimana saya bisa sabar. Dan ibu saya, nah ini. Ibu saya mengajarkan keberanian-keberanian. Kalau ayah saya mengajarkan bagaimana pentingnya orang lain untuk kita. Baik. Dan ibu saya mengajari bagaimana pentingnya kita untuk orang lain. Jadi saling melengkapi. Baik, ibu dan ayah dari Bapak Dhani Pemantau. Baik, seluruh Tribuners dan seluruh teman-teman yang berada di belakang kamera maupun juga di virtual, kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Wali Kota Makassar. Luar biasa ya, jadi saya bisa mengatakan anak yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Dalam hal ini ada Bapak Dhani Pemantau. Izin Pak Dhani, mungkin terakhir sebagai closing statement Anda mengucapkan selamat hari jadi untuk Sulawesi Selatan yang ke-353 beserta harapan Anda untuk Sulawesi Selatan. Silakan. Saya atas nama jajaran pemerintah Kota Makassar dan seluruh masyarakat Kota Makassar menyampaikan selamat ulang tahun provinsi yang kita cintai, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ke-353. Sebuah usia panjang, usia yang bersejarah dengan peristiwa-peristiwa yang membuat hari ini Sulsel terus berkibar. Jadilah provinsi terbaik dengan slogan Sulsel optimis, Sulsel tangguh, ekonomi berdaulat. Mari kita sama-sama untuk bagaimana Sulsel bukan hanya menjadi pemain lokal, bukan hanya jadi pemain nasional, tapi menjadi pemain global. Dengan begitu banyak infrastruktur yang hari ini yang kita miliki dan begitu kuatnya positioning strategis kita, bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk dunia. Selamat ulang tahun Sulselku yang kami cintai. Terima kasih. Berikan aplaus yang meriah lagi sebagai penutup untuk diskusi kita pada hari ini. Oke, baik, terima kasih teman-teman virtual dan juga seluruh Tribuners dimanapun berada. Terima kasih banyak Pak Dhani Pemantau, semoga sehat selalu, sukses terus, dan pastinya seluruh warga Kota Makassar dan Kinan dalam hal ini akan senantiasa menanti terobosan-terobosan Anda di sisa-sisa kepemimpinan Anda sebagai Bapak Wali Kota Makassar. Terima kasih Mbak Kinan. Ya, baik. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Bapak Wali Kota Makassar. Terima kasih banyak kepada Bapak Insinyur Haji Muhammad Ramdan Pemantau dalam hal ini yang sudah meluangkan waktunya dan juga memberikan kesempatan kepada kita semua terkhusus dalam kegiatan Tribun Podcast Series HUT Sulsel yang ke-353. Semoga apa yang kita diskusikan pada malam hari ini bisa menginspirasi, mengedukasi, dan juga menjadi informasi penting, terkhusus untuk seluruh warga Kota Makassar dimanapun berada. Dan terkhusus Kota Makassar, semoga juga bisa menjadi kota metaverse ataupun juga Makaverse yang bisa segera dicanangkan dan juga terrealisasikan dengan penuh di bawah kepemimpinan Bapak Dhani Pemantau. Baik Tribuners, sampai bertemu lagi dengan bupati-bupati maupun juga Bapak Wali Kota yang lain di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan dalam HUT Sulsel Series ke-353. Saya Kinan Aulia mewakili kru dan juga narasumber yang bekerja pamit. Selamat malam. Salam kita pada salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.